Berapa banyak anaknya? 20 Ustaz, alhamdulillah. Satu di Jerman, satu di Jepang, satu di Australia, satu di Korea, satu di Afrika. Mencar-mencar semuanya. Jadi tapi Ustaz, kami ini sedih ngapo? Iyo ketika istriku mau meninggal, anakku dak kate yang datang. Mereka dak ada semuanya. Mereka jauh semua. Jadi iyo ada si kok dari luar kota datang. Pas datang dia dak baca ngaji Ustaz. Lah si kok dak baca ngaji pula. Jadi camano? Iyo lah anak aku akhirnya sudah ambil handphone yo. Ngadep ke orang lagi nak mati tadi. Nak mati lah megap-megap nak mati. Dipoto oleh dia. Cekrek. Tolong doanya ya, mamaku sebentar lagi meninggal dunia. Dibuat statusnya. Doakan ya amin, 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 amin ya Allah. Semoga cepat dipanggil oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahil baqi wa ma siwahu fan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Mustafa min Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, nawayna al-ijtima' wal intifa' kama intifa' ahluna nawayna ta'alum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnah rasulih wal tiba' bi as-salaf du'a ala al-huda wa dilalah ala al-khairi tiga jala mardadi wa qurbihi wa thawabih. Rabbi zidna ilman wa fahman wa aklan ya akramal akramin wa haqqi sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma aftah alaina wa auladana wa azwajana futuhal arifin faqihna fid din wa ihdina ila sawa'i sabil jaisin musallin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi kita datang ke tempat ini yang pertama kita mengamalkan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum, yakni sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi untuk menyebut kebaikan-kebaikan dari almarhum, almarhumah keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Waqafu an masawihim, dan tutupi semua keburukan mereka. Maka Al-Fakir, saya pribadi bertanya kepada keluarga, kepada anaknya, kepada Rizki, apa kebaikan dari almarhumah? Maka dijawab oleh beliau, ini dari keluarga Ustaz. Jadi beliau Masya Allah, beliau rajin sedekah, beliau rajin ibadah, sayang dengan keluarga, kalau diundang orang berusaha untuk datang. Ini kebaikan-kebaikan almarhumah yang bisa kita contoh pada siang hari ini. Sedekah ini adalah ibadah yang luar biasa. Manusia kita semua terkadang terlena, terbuai dengan dunia. Dan kita mengatakan, Allah katakan dalam hadis qudsinya, yaqulu ibnu Adam, mali, mali, mali. Manusia selalu berkata, ini rumahku, ini hartaku, ini rukoku, ini kebunku, ini punyaku, ini asetku. Tapi apa kata Allah? Aina maluka ya ibnu Adam? Mana hartamu yang sesungguhnya wahai manusia? Mana harta kita yang sesungguhnya? Rumah yang besar, mungkin bisa jadi itu jadi warisan untuk anak kita. Toko yang banyak, mungkin bisa jadi itu menjadi aset yang akan kita tinggalkan. Tapi mana harta kita sesungguhnya? Maka Allah ingatkan kita, ma akalta fa'afnaita. Apa yang kita makan, apa yang kalian makan akan habis semuanya. Masya Allah. Jadi apa yang kita makan semua akan habis. Yang nikmat, yang lezat, yang enak, yang mahal, semua akan habis jadi kotoran. Semalam makan enak, pagi sakit perut, selesai. Yang kita baca adalah Alhamdulillah. Padahal semalam makan lemak, semalam makan lezat, makan lezat yang nikmat luar biasa. Tapi setelah subuh keluar, alhamdulillah, tidak ada yang menyesal Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ada tidak kira-kira yang nyesal waktu keluar itu? Ngapola keluar pagi ini. Semalam makan sate kambing, semalam makan udang,
Semalam makan kepiting dan sebagainya. Ngapalah keluar pagi. Tidak ada. Semua kita alhamdulillah. Artinya apa? Apa yang kita makan, yang nikmat, yang lezat, semua akan jadi kotoran. Wa malabitha fa'ablaita. Apa yang kita pakai, apa yang kita sandang, semua akan usang. Semua akan lapuk, semua akan hancur. Bahkan bukan hanya hancur, masih bagus bajunya, tapi sudah ketinggalan zaman. Ada orang dulu zaman 90-an, punya celana bagus. Ibu-ibu dulu zaman apa 90-an? Cut bray. Celana besak bawah. Kira-kira kalau pakai kondangan sekarang malu dah, Bu? Tahu ibu-ibu kan? Dulu bangga pakai, dulu senang pakai, tapi sekarang masih bagus pakaian, masih indah dia, tapi tidak nikmat, tidak terasa menyenangkan ketika memakainya, bahkan malu. No, ada wong lamo jiung Palembang. Ngedek-ngedek ada wong lamo datang ini. Allahu Akbar. Artinya apa? Pakaian yang kita sandang ini pun akan rusak, akan hancur, akan hilang. Wa ma tasaddaqta, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita bagikan, apa yang kita berikan kepada anak yatim, kepada pondok pesantren, kepada masjid, kepada musola, kepada para ustadz, para kiai, para pengajar, semua itulah harta kita sesungguhnya yang akan kita jumpai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dari sekian banyak aset kita, dari sekian banyak tabungan kita, dari sekian banyak harta kita, mana yang sudah kita simpan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadi renungan untuk kita sama-sama. Sebelum kita meninggal, harus ada harta wakaf yang sudah kita berikan. Harus ada zakat, harus ada sedekah yang kita sumbangkan. Keluarkan semua itu. Itulah jadi bekal terbaik kita. Maka sedekah, ayo sama-sama. Orang meninggal dunia, mereka ingin kembali ke orang sudah meninggal, ingin kembali ke dunia. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin sedekah. Allahu Akbar. Laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqa wa aku minas salihin. Seandainya aku bisa kembali, aku bisa hidup lagi, maka aku akan sedekah, kata mereka orang sudah meninggal dunia. Maka ini nikmat dari Allah. Kita masih hidup, ini nikmat dari Allah. Masih banyak kesempatan, masih banyak peluang. Mari sama-sama kita siapkan bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa dari keluarga almarhumah, sedekah melanjutkan daripada hobi ibunya, sedekah dilanjutkan dengan sedekah. Jadi ini luar biasa, sedekah surat Yasin, Masya Allah. Dan dalamnya ada tasbih. Ada tasbih, berapa biji sih kok ini? Masya Allah, sedekah. Makan sedekah, maka sedekah luar biasa. Sedekah untuk mayit itu bermanfaat. Datang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Umi matat ya Rasulullah, ibuku meninggal ya Rasulullah. Bolehkah aku masih bisa berbuat baik kepadanya, berbakti kepadanya? Bolehkah aku bersedekah untuknya ya Rasulullah? Tasaddaq, kata Nabi, sedekahlah. Lalu sahabat bertanya, ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang terbaik ya Rasulullah? Sakiyul ma, beri orang minum, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita siang hari ini bukan hanya minum, tapi kita sudah disiapkan makanan. Sama-sama yang sambutan tadi, tidak boleh keluar, tidak boleh balik sebelum makan. Mudah-mudahan menjadikan kegembiraan, menjadikan kesenangan, kebahagiaan almarhum di dalam kuburnya. Amin ya Rabbal. Yang pertama, beliau rajin sedekah. Ini luar biasa. Yang kedua, beliau pun rajin ibadah. Ini luar biasa. Orang yang baik akan dikenang kebaikannya. Orang kebaikannya itu akan tercatat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Yasin yang kita baca, ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kamilah kata Allah yang akan menghidupkan semuanya. Dan kami juga telah mencatat semua amal ibadah, semua perilakunya, semua perbuatannya, bahkan atharihim, mereka, jejak langkah mereka, debu yang menempel di sendal mereka, langkah kaki mereka, putaran ban motor mereka, mobil mereka, semua itu tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika di dunia, maka tinggalkanlah bekas-bekas yang baik. Ketika orang baik akan dikenang kebaikannya. Maka alhamdulillah ramai orang datang. Ibu-ibu penuh di dalam.
Kemarin kita di dalam yang lanang, sekarang diusir oleh ibu-ibu nih. Ibu-ibu penuh di dalam. Artinya apa? Ini orang baik. Datang. Kalau orang jahat, lah jangankan sudah mati. Masih hidup diundang tak kalah datang. Oh. Kalau orang jahat. Hunaka mayus idnas aina dhahaba. Wa hunaka mayus idnas idza dhahaba. Ada orang ketika dia datang orang semua senang. Ketika datang Masya Allah datang si Fulan bin Fulan. Alhamdulillah senang kita. Dan sebaliknya ada orang ketika dia datang orang semua gelisah dan sedih. Na'udzubillah min. Oh si Anu datang. Hati-hati jingai sendal. Hati-hati masjid. Celengan tuh kalau hilang kalau budak itu datang. Helm jingai. Na'udzubillah min dzalik. Artinya apa? Ini kebaikan akan ditinggalkan. Tapi kebaikan ini akan dikenang oleh orang-orang setelah kita. Maka tinggalkanlah ibadah. Ibadah yang terbaik. Salah satunya adalah meninggalkan anak keturunan yang soleh dan salehah. Luar biasa. Beliau punya 2 anak. Tapi kita lihat perhatiannya dengan ibunya luar biasa. Dibagikan surah Yasin. Dibagikan tasbih. Disediakan makan. Diadakan acara. Untuk berdoa bersama. Anak 2. Tapi bermanfaat dunia akhirat. Ada orang punya anak 20. Berapa Pak anaknya? 20 Ustaz. Alhamdulillah. 1 di Jerman, 1 di Jepang, 1 di Australia, 1 di Korea, 1 di Afrika. Mencar-mencar semuanya. Jadi tapi Ustaz, kami ini sedih ngapo? Iyo ketika istriku mau meninggal, anakku dak kate yang datang. Mereka dak ada semuanya. Mereka jauh semua. Jadi iyo ado sih kok dari luar kota datang. Pas datang dia dak baca ngaji Ustaz. Lah sih kok dak baca ngaji pula. Jadi camano? Iyo lah anak aku akhirnya ya sudah ambil handphone yo. Ngadep ke orang lagi nak mati tadi. Nak mati, lah megap-megap nak mati. Dipoto oleh dia. Cekrek. Tolong doanya ya, mamaku sebentar lagi meninggal dunia. Dibuat statusnya. Doakan ya amin, 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 amin ya Allah. Semoga cepat dipanggil oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Anak banyak, tapi tidak ada yang bisa baca Quran. Orang mau meninggal dunia, bacakan Yasin. Kenapa? Yasin kita baca. 3 manfaatnya. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Tafsir Al-Quranil Azim. Juz ke-6 halaman 562. Beliau katakan salah satu kemuliaan surat Yasin adalah yang ketika dibaca untuk orang mau meninggal dunia. Lal yusahil ali khurujar ruh. Dimudahkan keluar ruh dari jasadnya. Jadi kalau orang mau meninggal dunia, bacakan surat Yasin. Tapi jangan bacakan dengan kawan kita. Benci dengan kawan kita. Kawan kita pelit nak mati lah. Baca ke Yasin telingonya. Jangan marah kaget dia. Untuk orang mau meninggal dunia, bacakan Yasin. Maka anak yang bisa baca Quran memberikan manfaat. Mau meninggal dunia, nikmat dibacakan surah Yasin. Dipanggil dalam keadaan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, inda amlin asir. Ketika punya perkara yang sulit, yang susah, baca Yasin. Illa yassarahullah. Perkara itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ada problem, ada masalah, ada perbuatan yang membuat kita berat, hati kita sumpah susah, bacalah surat Yasin. Insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, indal mayyit. Ketika orang sudah meninggal dunia. Agar apa? Agar diturunkan kepadanya. Apa yang diturunkan? Rahmah wal barakah. Rahmat, kasih sayang Allah. Dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seorang sudah meninggal dunia. Masih minta barakah. Ini berkahnya barakah ini. Maka di dunia kita mencari barokah. Rizki barokah. Anak harta barokah. Semua minta barokah. Sampai orang kadang minta maaf. Buat toko barokah. Depot air minum barokah. Toko bangunan barokah. Biar berkah Ustaz. Berkah mengharapkan keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair. Bertambah kebaikan di dalamnya. Apa yang kita punya. Apa yang ada. Ketika Allah berikan keberkahan. Maka itu akan bertambah banyak kebaikannya. Masya Allah. Jadi nikmat luar biasa. Kebaikan dari almarhumah. Mudah-mudahan kita doakan anaknya istiqamah dalam taat dan ibadah. Dan selalu bisa menggembirakan orang tuanya setelah meninggal dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga.
Poin yang ketiga, almarhumah sebelum meninggal dunia, beliau diberi hadiah berupa sakit. Beliau sakit sebelum meninggal dunia. Jadi jangan kita anggap sakit itu adalah azab. Ada orang sakit, mana jamaah masjid kita sakit. Nah, itulah kena azab budak itu. Jangan. Sakit bisa jadi nikmat. Sakit bisa jadi penghapusan dosa. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Ma yusibu muslim min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala huznin, wala adha, wala ghammin, hatta syaukatin yushakuha illa kafarallahu bihal khataya. Tidaklah seseorang muslim yang tertimpa capek, sulit, penat, kesedihan, sakit badannya, sumpek hatinya, sedih jiwanya, hatinya, tertimpa galau tubuhnya, dan dia bahkan terganggu, tertusuk satu duri di tangannya, itu bisa menghapuskan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum meninggal beliau diberi hadiah sakit. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, maka diampuni dengan sakit. Ketika sabar menerima sakitnya, maka meninggal dalam keadaan bersih dari semua dosa. Alhamdulillah. Tapi jangan minta sakit. Oh Ustaz kemarin sakit itu nikmat, minta sakit bela. Ini sakit yang sabar. Tapi kalau kita minta maaf baru pening setengah hari, ributnya 2 minggu 2 malam. Pening bentar, ya Allah ribut ruang rumah, kena marah kalau anak-anak kena sentak kalau ujung Lembang nih. Kita sakit yang membuat kita sabar. Aja balik amril mu'min, menakjubkan perkara orang beriman. Kullahu khair, semuanya baik. In asabatu sarra'u syakara, ketika diberi nikmat dia bersyukur. Wa in asabatu dharra sabara, ketika diberi ujian, cobaan yang tidak enak, maka dia bersabar, maka nikmat luar biasa. Maka almarhumah mudah-mudahan kita husnuzan kepada Allah bahwa beliau diampuni dosanya, dibersihkan dari segala kesalahan dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, kita datang ke tempat ini sama-sama kita akan mendoakan almarhum. Doa yang sangat diharapkan, doa yang sangat diinginkan, doa yang sangat ditunggu-tunggu. Kenapa? Orang meninggal dunia itu, Imam Tawus mengatakan, seorang tabi'in murid sahabat Nabi Muhammad SAW, orang sudah meninggal dunia itu tertimpa fitnah, ujian, cobaan di dalam kuburnya selama 7 hari. Imam Ubaid bin Umair As-Sulaimani, murid daripada sahabat Nabi Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Fayuftanuna arba'ina sabahan." Orang masuk ke dalam kubur itu diberi ujian oleh Allah selama 40 pagi, 40 hari maksudnya. Jadi Masya Allah pada hari ini 40 hari. Maka mereka dianjurkan yustahab, dianjurkan ayut'imu alaihim, untuk memberi makan kepada mereka. Artinya sedekah selama 40 hari. Tilkal ayyam, selama 40 hari. Jadi beliau ngajurkan untuk sedekah tiap hari. Jadi kalau tidak baca sedekah tiap hari paling tidak nigo, nuju, 40 paling tidak. Kalau tidak baca tiap hari, artinya apa? Ini dianjurkan oleh para tabi'in, para murid sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi menjelang siang ini menjadikan perkumpulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Dan terkhusus teristimewa kepada almarhumah Ibu Rini Gayatri bin Haji Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan beliau bahagia, beliau senang, beliau tenang, beliau gembira, dan beliau pun mendapat taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat doa dari anak-anaknya, berkat doa dari orang sekitarnya, berkat doa dari para pencintanya, berkat doa dari orang-orang terdekatnya. Mudah-mudahan kita semua pun nantinya bisa berkumpul dengan keluarga kita dan semua orang-orang yang kita cintai bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul bersama pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita berharap tidak hanya berkumpul di dunia, bersama di dunia, bertemu di dunia, kita pun nanti bisa kumpul kembali bersama kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.